Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tatiara Lutfi Ramadhani dengan NIM F1D1240030 dari kelas B Teknik Pertambangan Universitas Jambi. Tujuan saya untuk membuat video ini yaitu dalam memenuhi mata kuliah genesa dan karakteristik bahan galian pada tugas pembuatan mengenai video penjelasan jalur-jalur mineral, yang dimana di sini saya mengambil jalur-jalur mineral pada nikel, dan juga pembuatan video pada mengenai bentuk badan biji yang ada pada tambang PT Freeport yang ada di Papua. Mana di sini kita ketahui bahwa endapan nikel laterite ini merupakan suatu proses pelapukan pada batuan yang diakibatkan oleh proses pelapukan pada batuan ultrabasa yang ada di permukaan bumi. Nikel laterite ini merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan menurut Badan Geologi Amerika Serikat atau USGS, kita sebagai Indonesia ini merupakan pemasok terbesar pada produksi nikel, di mana persentasenya yaitu 60%. Patut kita ketahui bahwa di Indonesia ini pada Pulau Sulawesi dan Maluku Utara merupakan suatu industri nikel terbesar di Indonesia ataupun persebarannya terbanyak pada pulau. Sebelumnya kita masuk kepada pembentukan laterite, di mana pembentukan laterite ini yang pertama yaitu terdapat pelapukan pada batuan ultrabasa, di mana pada pelapukan ultrabasa ini dia terdapat kandungan nikel, di mana dia ini bereaksi dengan air dan asam karbonat. Lalu masuk pada tahapan pelindian ataupun leaching, di mana kandungan dari karbonat, silika ataupun sebagian nikelnya itu terbawa ke permukaan yang berada di bawah. Pada mineral yang tidak terlalut seperti besi dan aluminium, dia akan terakumulasikan ataupun dia dapat membentuk lapisan limonit. Lalu pada nikel yang terbawa, dia akan menjadi ataupun dia akan tertinggal pada permukaan, di mana dia dapat berbentuk nikel silikat. Mengapa dia berubah? Karena terdapat perubahan fisika dari mineral tersebut. Selanjutnya pada jalur saprolit, di mana merupakan jalur magnesium silikat ataupun yang kaya akan silikat magnesium yang sudah lapuk ataupun serpentin. Lalu mineral nikel ini terperangkap dari mineral silikatnya sehingga dia seperti garnierit ataupun silikat nikel magnesium. Pada lapisan bedrock, ini merupakan suatu batuan induk ataupun batuan yang belum terlapuk, di mana batuan yang belum terlapuk ini terdapat seperti batuan perioditit ataupun diorit, di mana merupakan batuan ultrabasa. Sehingga dapat ditunjukkan pada ilustrasi berikut yang merupakan zona laterite, di mana zona laterite ini yang pertama ada topsoil, selanjutnya ada zona limonit, lalu yang ketiga ada zona saprolit, dan yang terakhir itu ada zona bedrock, di mana topsoil ini merupakan suatu tanah yang berwarna coklat, yang dimana pada topsoil sendiri dia relatif kaya akan oksida besi, namun dia terakumulasikan karena tertutup oleh tanah. Lalu pada zona limonit, di mana zona limonit ini merupakan kaya akan kandungan besi, namun pada nikelnya ini terdapat kadar yang rendah. Lalu pada zona saprolit, di mana zona saprolit sendiri mengandung nikel yang kandungannya itu tinggi, namun dia lebih lunak dari limonit. Lalu pada zona yang paling bawah yaitu merupakan zona bedrock, di mana zona bedrock ini merupakan batuan induk yang belum terlapukan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa endapan nikel laterite ini merupakan suatu proses pelapukan dan perubahan kimia serta fisika dari literasi batuan ultrabasa, yang contoh batuannya yaitu serpentit dan periodit, yang merupakan terjadi selama berjuta-juta tahun. Selanjutnya pada tugas kedua yaitu bentuk badan biji dari Freeport ataupun PT Freeport yang ada di Papua.
PT Prefer ini terdapat dua bentuk tipe endapan ataupun badan biji. Yang pertama itu ada sekaran sama endapan porfiri. Pada endapan porfiri ini dia merupakan suatu batuan intermediat, contohnya granodiorit dan diorit. Kita ketahui bahwa endapan porfiri ini dia memiliki tekstur porfiritik, di mana teksturnya itu relatif akan besar-besar ataupun kristalnya yang kasar. Endapan porfiri ini ada konsentrasi kedua yang khas dari endapan ini yang bisa kita sebut pada awal mineralisasinya akan ada pelapukan, lalu suatu mineral dapat dialiri oleh air atau akan tererosi dan pelindian atau leaching sebagai media untuk terkumpulnya, sehingga grade pada endapan tersebut akan meningkat dikarenakan ada perkumpulan dari tererosinya endapan ini. Lalu pada endapan sekaran yang ada pada PT Prefer ini, dia memiliki ataupun kaya akan mineral terisikan, di mana dia terdapat mineral yang kaya akan tembaga, kalkopirit ataupun perak dan lain sebagainya, di mana endapannya ini terbentuk pada metamorfisme kontak dan metasomatisme, di mana intrusi batuan beku yang mengubah batuan yang kaya akan karbonat, dia akan berubah ataupun mengubah menjadi batuan yang kaya akan mineral. Pada endapan sekaran yang ada di PT Prefer ini, dia merupakan suatu endapan yang sangat memiliki kualitas yang baik, karena dia merupakan terkandungnya nilai ekonomis yang sangat tinggi sehingga dia kaya akan logam. Pada endapan porfiri ini terdapat ciri khas yang kuat, yaitu tipenya stockwork, di mana stockwork ini merupakan suatu ciri yang terdapat urat-urat ataupun yang diakibatkan oleh aktivitas hidrotermal dari magma. Stockworm ini merupakan suatu jaringan yang terisikan ataupun terdapat urat-urat yang terisikan oleh mineral-mineral lainnya, di mana mineral ini yang saling bersilangan ataupun tidak selurusan ataupun tidak sejajar, dia dengan rekahan-rekahan yang terdapat pada stockworm ini, dia terisikan oleh mineral-mineral lainnya. Zona breksi yang merupakan suatu zona yang terdapat fragmen-fragmen yang ada di dalam batuannya, dia merupakan suatu zona yang terisikan mineralisasi dari sulfida ataupun yang terlapisi oleh sulfida. Sekian penjelasan tugas dari saya mengenai mata kuliah genesa dan karakteristik bahan galian, dengan menyimpulkan bahwa pada variasi endapan dan biji di PT Prefer ini yang terdapat dua tipe endapan porfiri dan endapan sekaran, di mana endapan porfiri sendiri cenderung pada karakteristik stockwork, dan karakteristik ini terbagi menjadi dua, yaitu karakteristik breksia stockwork, dan stockwork ini merupakan karakteristik yang dominan pada endapan porfiri. Jadi sekian penjelasan video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.